Billah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha wa jalla wa qurbi wa mardati wa thawabih wa ala kulli niyatin salihah thumma khususan ila rus Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir wa sayyidil imam al-ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Imam Abi Hamid al-Ghazali wa usuli wa fura'ihim wal muntasibin ilaihim thumma ila arwah walidina walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah kamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bissalam adkhilna daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada di dalam riwayat yang lain tabarakta rabbana wa ta'alaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Di sini langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnati wal fadli wath thana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Ada banyak beberapa riwayat di dalam doa-doa atau zikir ba'da shalah, al-adhkar ba'da shalah, zikir-zikir setelah salat. Bisa antum temukan di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kitab Al-Adhkar Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi yang wafat tahun 767 di Damaskus, Suriah. 676 Hijriah, 676 Hijriah di Damaskus, Suriah. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau yang dari Banten, Syekh Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, banyak sekali kitab-kitab yang beliau susun. Di antaranya yang paling terkenal Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Minhajut Talibin dalam ilmu fikih dan yang lainnya. Nah, di antaranya adalah kitab Al-Adhkar, zikir-zikir doa-doa Nabi SAW yang disusun oleh beliau. Al-Adhkar. Sampai para ulama mengatakan saking pentingnya dan begitu besar manfaatnya kitab Al-Adhkar, sampai mereka mengatakan bi'idar washtaril adhkar. Bi'idar washtaril adhkar. Bi' jual. Ba'a yabi'u bai'an. Fahuwa ba'i'un. Ba'a yabi'u fil amrnya bi' jual. Bi'idar jual rumah. Jual rumah, beli kitab Al-Adhkar. Sampai kalau Anda nggak punya kitab Al-Adhkar, Anda jual rumah. Silakan jual rumah Anda dan beli kitab Al-Adhkar. Ya padahal nggak sampai jual rumah sih. Nggak sampai jual motor. Kitab Al-Adhkar ya hanya 100.000, 150.000. Nggak sampai jual motor apalagi jual rumah, enggak. Tapi begitu sangat amat pentingnya kitab Al-Adhkar sampai kalau kita enggak punya, kita bela-belain sampai jual rumah pun itu kecil dibanding kita memiliki kitab Al-Adhkar, doa-doa dan zikir-zikir Nabi SAW yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sampai situ kemarin bacaan kita ya. Banyak doa-doa zikir-zikir setelah sholat ya, di antaranya kita membaca tasbih 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan digenapkan Allahu Akbar 34 dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi semuanya berjumlah 100. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34. Kalau Allahu Akbar 33 juga kan 99.
digenapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira jadi 100. Itu diantara bacaan zikir setelah sholat. Dan masih banyak amalan-amalan, baik dari Nabi yang warid yang datang dari Nabi, al-khabar wal athar, atau juga dari para sahabat dan para tabi'in, dari para ulama, para aulia, doa-doa setelah sholat banyak sekali. Kemudian tsumma ba'da dzalika bil jawami'il kawamil, kemudian berdoalah engkau setelah itu, setelah zikir-zikir doa-doa Nabi tadi, dengan doa yang mencakup, yang sempurna. Wahya mimma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisyah ridwanullahi 'alaiha. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah mengajarkannya kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha atau ridwanullahi 'alaiha. Faqul, maka ucapkan. Ini ajaran Nabi yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Di antara sekian banyak doa adalah ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Allahumma inni as'aluka minal khair kulli ajili wa ajili. Ajili yang pertama pakai ain, ajili. Kedua pakai alif, a wa ajili. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu dari kebaikan seluruhnya. Seluruh kebaikan aku memohon kepadamu ya Rabb, ya Allah, baik yang cepat maupun yang lambat. Ajilihi wa ajilihi. Baik yang cepat, kalau dengan ain ajil, yang cepat, yang segera, wa ajilihi, ajil yang lambat. Bisa juga dikatakan ajil itu dunia. Ajilihi yang segera itu yang dimaksud adalah dunia. Wa ajilihi yang lambat, yang ditangguhkan, nanti akhirat yang dimaksud. Jadi ajilihi wa ajilihi, kebaikan dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Jadi al-ajil yang segera yang dimaksud adalah dunia, sementara ajil yang lambat yaitu akhirat. Kebaikan yang cepat maupun yang lambat, kebaikan dunia dan akhirat, ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Baik yang aku ketahui ya Allah maupun yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili, dan sebaliknya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, kejelekan seluruhnya, baik yang cepat maupun yang lambat. Keburukan dunia dan akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Was'alukal jannata, dan aku memohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha, dan yang mendekatkan kepadanya, min qaulin, baik dari ucapan, au amalin, perbuatan, au i'tiqadin, atau keyakinan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada surga. Aku memohon surga dan segala sesuatu yang mendekatkan ke surga, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. As'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Min qaulin aw amalin aw i'tiqad. Ada di sebagian riwayat para ulama bacanya pakai wa bukan au. Min qaulin wa amalin wa i'tiqad, atau min qaulin aw amalin aw i'tiqadin. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan yang mendekatkan kepada neraka. Baik ucapan, min qaulin, baik dari ucapan, au amalin, perbuatan, au i'tiqadin, atau keyakinan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala segala yang mendekatkan ke surga, baik ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Atau kita juga berlindung, kita berlindung kepada Allah dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka. Segala sesuatu yang mendekatkan ke neraka, yang mengarahkan ke neraka, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Kita berlindung kepada Allah dari neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada neraka. Segala sesuatu yang mengarahkan, yang menuntun kepada neraka, yang menyebabkan masuk neraka.
baik ucapan, perbuatan maupun i'tiqad, keyakinan. Dan tadi yang pertama kita memohon surga kepada Allah Ta'ala dan segala sesuatu apa saja yang dapat mendekatkan kepada surga, yang dapat menyebabkan kita masuk surga, yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga, baik dari ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqad. Atau juga ada yang pakai waw bukan pakai au. Min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Ada yang pakai au atau kalau wa dan huruf ataf. Min qaulin aw amalin aw i'tiqad. Boleh juga min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu dari kebaikan yang diminta darinya, yang diminta oleh siapa? Yang diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'iduka mimma sta'adzaka minhu, dan aku berlindung kepadamu dari yang Nabi berlindung darinya. Yang mana Nabi berlindung darinya? Yang mana siapa yang berlindung darinya? Hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena kita tidak tahu. Karena kita dengan keterbatasan kebodohan kita nggak tahu apa saja yang diminta oleh Nabi dari kebaikan dunia dan akhirat, dan apa saja yang Nabi berlindung, yang harus kita berlindung darinya kita nggak tahu. Makanya kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu yang Nabi berlindung darinya, yang Rasulullah berlindung darinya, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala yang Nabi memohon kepada Allah dengannya. Kita minta yang Nabi minta, kita berlindung yang Nabi berlindung dengannya atau darinya. Jadi yang kita minta sebagaimana yang diminta oleh Nabi. Kita berlindung yang mana Nabi juga berlindung darinya. Karena beliau yang lebih mengetahui apa saja kebaikan yang harus diminta kepada Allah dan kejahatan keburukan yang kita harus berlindung darinya. Kita nggak ngerti, makanya kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang Nabi berlindung darinya. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, yang telah Engkau tetapkan untukku dari segala urusan perkara, maka jadikanlah akibatnya, akhirnya adalah petunjuk. Faj'al aqibatahu rasyada. Tsumma ad'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Tadi yang Nabi ajarkan doa kepada Sayyidatuna Aisyah, kepada istrinya. Sekarang yang Nabi ajarkan, yang Nabi wasiatkan kepada putrinya. Tadi kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, sekarang kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Yang Nabi wasiatkan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, waqul, maka ucapkan, bacalah olehmu, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ada riwayat, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Ada begitu yang sering kita baca ya di Wirdul Latif. Di dalam Wirdul Latif Sahih Beratib Al-Imamul Haddad, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Di sini wa min adzabika astajirnya tidak ada, jadi ada beberapa riwayat. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Istaghatha yastaghitsu, istighatsah. Kita sering mendengar ada istilah istighatsah. Istighatsah pakai sa. Minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Talabul ghauts artinya memohon pertolongan, bantuan kepada Allah. Talabul ghauts, istaghatha yastaghitsu. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta tolong. Aku memohon pertolongan. La takilni ila nafsi, jangan engkau sandarkan, jangan kau bebankan, jangan kau sandarkan kepada diriku. Wala ila ahadin min khalqika, dan juga kepada salah seorang daripada makhlukmu, tarfatain, sekejap mata pun.
Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, jangan Allah Ta'ala bebankan kepada diri kita segala urusan kita, baik kepada diri kita maupun kepada salah seorang daripada makhluknya sekejap mata pun. Jadi kita pasrah kepada Allah yang mengurusi keadaan kita, yang apapun yang kita perlukan, biar Allah Ta'ala yang mengaturnya, yang mengurusnya. Biar Allah Ta'ala yang mengatur dan yang mengurusnya, agar supaya tentu jauh lebih baik. Itulah yang terbaik. Karena kita nggak tahu, Allah Ta'ala Maha tahu yang terbaik untuk kita, yang maslahat buat kita. Makanya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jangan membebankan kepada diri kita. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain, walaupun sekejap mata. Dan tarf itu artinya sendiri ya mata, tarfun ainun. Kalau dikatakan tarfata ain, sekejap mata. Roknya sukun, kalau roknya fathah, taraf artinya pojok, pojokan. Taraf, fit taraf, di pojok. Kalau fit tarfi, kalau taraf fil ain. Kalau roknya sukun itu al-ain mata, tapi kalau roknya fathah taraf itu pojok. Fit taraf di pojok. Kalau fit tarfi di mata, fil ain. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Sementara di dalam Wirdul Latif susunan Al-Imamul Haddad, zikir-zikir dan doa-doa Nabi yang dibaca setelah subuh di pagi hari atau menjelang maghrib, yang diawali dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Lalu ada ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ada beberapa macam zikir dan doa yang sangat bagus, yang sangat penting kita untuk membacanya. Harus kita perhatikan itu bacaan Wirdul Latif, doa-doa dan zikir-zikir Nabi, disusun oleh Al-Imamul Haddad, juga yang menyusun Ratib. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu malihan ujajan bidhunubina. Doa ba'da syurub, doa habis minum. Doa habis minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu malihan ujajan bidhunubina. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan air itu tawar dan nikmat rasanya, dan tidak menjadikan karena rahmatnya, dengan sebab rahmatnya, dan tidak menjadikannya asin getir karena sebab dosa-dosa kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Di sini tidak disebutkan, tidak ada wa min adzabika astajir, dan dari azabmu aku berlindung. Wa min adzabika astajir, dari azabmu, siksamu aku berlindung. Sementara kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan rahmatnya, kita mohon bantuan, mohon pertolongan. Bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Baru aslih li sya'ni kullahu wa la takilni. Tapi di sini ada disebutkan la takilni dulu. Di dalam riwayat yang lain aslih li sya'ni kullahu wa la takilni, baru wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Suka baca Wirdul Latif kan ya? Masih banyak yang belum tahu mungkin ya. Wirdul Latif yang dibaca pada subuh, pagi, atau juga dibaca menjelang maghrib, sore. Kalau ratib biasa dibaca malam. Kalau ratib itu malam, mau baca maghrib, baca isya. Tapi kalau yang dibaca pada subuh bukan ratib, yang dibaca Wirdul Latif. Sementara di dalam Wirdul Latif, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Dan ini juga dibaca ketika kita khawatir terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Kita takut khawatir terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka kita baca 19 kali untuk penjagaan. Lil hifdz minal ma'asi, lil hifdzi minal ma'asi, penjagaan dari maksiat, kita baca sehari 19 kali. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain.
Tsumma qul maqala Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya bacalah olehmu apa yang dibaca oleh Nabi Isa. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa ya nabi kita juga yang harus kita imani. Nabi maksudnya nabi yang harus kita imani. Nabi yang harus kita imani. Nabi Isa bin Maryam, putra daripada Maryam binti Imran. Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Isa? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Ya Allah, inni asbahtu, aku memasuki waktu pagi. Asbahtu ay adkhulu fis sabah. Adkhulu fis sabah, aku masuk di waktu pagi. Aku memasuki waktu pagi, la astati'u daf'a ma akrah. Aku tidak mampu, tidak sanggup menolak yang aku benci, yang aku tidak sukai. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menolak yang aku tidak sukai. Yang mampu menolak yang kita tidak sukai, yang mampu menolak apapun yang kita tidak sukai, tentu Allah Ta'ala yang mampu untuk menolak dan menghindar dan menjauhkannya. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya untuk menghindar dari segala sesuatu. Dari sesuatu yang kita nggak suka, kita nggak bisa menghindar. Dengan kelemahan, keterbatasan manusia yang lemah ini. Sementara yang mampu untuk menolak segala sesuatu, khususnya yang kita benci, yang kita nggak suka adalah Allah Ta'ala yang maha mampu, yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Asbahtu adkhulu fis sabah. Sabah artinya pagi. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahul khair, sabahus surur. Dan sabahul khair dulu, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, baru sabahul khair. Jangan selamat pagi dulu, selamat pagi. Selamat malam, pagi. Emang juga pagi, siapa yang bilang sore? Emang juga pagi, Pak, emang pagi, Pak, pagi, emang pagi. Jadi kalau ada orang bilang gitu, pagi-pagi masuk kantor, bapak-bapak masuk kantor, pagi Pak, siapa yang bilang sore? Yang bilang sore siapa? Emang juga pagi. Assalamualaikum, gitu dong. Kita belum biasa ya di kantor-kantor. Jadi masuk atasannya, bawahannya, anak buahnya pada pagi Pak, siang Pak, waktu sore, di waktu sore. Emang juga sore, yang bilang pagi siapa Tong? Tong, yang bilang pagi siapa, emang juga sore. Biasain assalamualaikum gitu, itu doa dari Allah, keselamatan, kesejahteraan dari Allah. Assalamualaikum. Habis assalamualaikum baru selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan salamualaikum. Pakai alif lam, assalamualaikum. Nah kita assalamualaikum. Ya mungkin tujuannya itu sama maksudnya, tetapi yang betul itu pakai alif lam, assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi sholat, kalau sholat assalamualaikum nggak sah, batal sholatmu. Assalamualaikum lah, assalamualaikum nggak pakai al, batal sholatnya. Harus pakai alif lam. Alif lam syamsiyah masuk ke huruf sin, jadi nyambung. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak pakai alif lam, assalamualaikum, batal sholat ente. Dari awal ente udah jaga, ente udah perhatiin, pas terakhir batal, nggak sah sholatnya. Harus pakai dhamir ma'rifah, isim ma'rifah, harus pakai isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Isim ma'rifah itu yang ada alif lamnya. Nakirah yang tanpa alif lam, yang nggak ada alif lamnya isim nakirah. Yang ada alif lamnya ya ada alnya isim ma'rifah. Di antara syaratnya ucapan salam, arif wa khatib, wasil wajma wa wali wa kun mustaqbilan tsumma la taqsud bihil khabar. Arif dhamir ma'rifah, wa khatib dhamir khitab. Dhamir khitab itu anta antum antum, ka kuma kum. Dan dhamir khitabnya dhamir jama kum, bukan assalamu alayka, bukan assalamu alaikuma, assalamu alaikum. Arif wa khatib wasil, dan diwasal disambung antara assalamu dan alaikum. Assalamu dan alaikum disambung. Wasil wajma dan jama, dhamir khitabnya jama antum kum. Wasil wajma wa wali wakun dan muwalah. Wali artinya muwalah. Wakun mustaqbilan dan menghadap kiblat, masih menghadap kiblat. Dada kita masih menghadap kiblat.
ketika kita mengucapkan salam. Sebelum mimnya alaikum masih menghadap ke kiblat. Kalau sebelum mim alaikum dia sudah melenceng dari kiblat dadanya, assalamualaikum, batal salatnya. Karena belum mim alaikum, belum selesai sampai assalamualaikum, sampai mimnya alaikum, dadanya sudah berpaling dari kiblat. Jadi kalau noleh gak usah sama dada, muka aja udah cukup gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dada gak usah diputar, badan gak usah diputar. Atau mungkin sambil ngerentekin badan, sambil pegel. Sambil ngerentekin badan, pegel. Assalamualaikum. Batal sholatnya. Sholatnya batal. Kecuali setelah mim alaikum, udah selesai. Assalamualaikum. Nah, ente mau putar 180 derajat terserah. Mau putar sampai ke belakang gak apa-apa. Kalau setelah mim alaikum, gak batal sholatnya. Assalamualaikum. Nah, ente mau putar begini gak apa-apa. Tapi setelah mim alaikum, karena paling sedikitnya salam, aqallu salam, assalamualaikum. Paling sedikitnya minimal salam, assalamualaikum. Afdolnya, sempurnanya pakai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Menolehnya itu al-iltifat, menolehnya itu setelah mim alaikum. Udah selesai alaikum baru noleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pas warahmatullah baru noleh. Jangan belum selesai mim alaikum dia udah noleh duluan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau salamnya dulu assalamualaikum warahmatullah baru noleh. Itu juga menyalahi sunnah. Sunnahnya afdolnya setelah mim baru dia menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika mengucapkan salam, kalau imam niatin salam ke makmum yang ada di sebelah kanan. Waktu salam ke kiri niatin makmum yang ada di sebelah kirinya. Makmum jawab salamnya imam, waktu makmum sebelah kanan jawab salamnya imam yang waktu sebelah kiri. Waktu salam ke kiri jawab salamnya imam. Makmum yang ada di sebelah kiri jawab salamnya imam waktu salam yang pertama yang ke kanan. Makmum yang tengah-tengah berada di belakang imam bebas dia mau jawab salamnya imam, mau salam pertama boleh, salam kedua boleh. Karena dia tepat di belakang imam. Dan juga niatkan ketika memberi salam bukan hanya kepada jamaah yang ada di sekitar kita, di sebelah kanan kiri kita, kepada seluruh malaikat yang di sebelah kanan kita dan seluruh yang beriman dari jin dan manusia. Kepada seluruh malaikat dan yang beriman dari manusia dan jin. Waktu salam ke kiri juga begitu. Niatkan salam ke seluruh malaikat yang ada di sebelah kiri kita dan yang beriman dari manusia dan jin. Selama ini niat begitu apa enggak nih ente nih? Enggak niat ya, enggak tahu. Alhamdulillah untung hadir malam ini, untung ngaji. Jadi lebih besar pahalanya kalau niat begitu. Apa tadi? Lebih berbicara tentang masalah subahul khair. Selamat pagi. Assalamualaikum dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Baru kita subahul khair. Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawabannya juga waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Dibuang berarti alif lamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Betawi disingkat lamleikum. Lamleikum, lamleikum. Tidak assalamualaikum disingkat. Dipendekin. Udah men potong kompas aja. Assalamualaikum, lamleikum, lamleikum. Lamleikum. Assalamualaikum yang benar. Assalamualaikum. Pakai alif lam. Jadi kita biasakan. Nah ini yang diantara amalan, padahal ini luar biasa nih amalan salam ini, menyebarluaskan salam luar biasa manfaatnya, faedahnya. Afsyus salama bainakum tahabbu, kata Rasulullah. Sebarluaskanlah salam oleh kalian, niscaya kalian saling mencintai. Kalian bakal saling mencintai. Resep untuk saling mencintai, saling menyayangi, akur, damai, sejahtera, rukun dengan kita menyebarluaskan salam. Masuk rumah, assalamualaikum. Masuk rumah jangan nyelonong baik. Jangan nyelonong kayak gedebong pisang, nganyut di kali gitu ya. Masuk aja nyelonong. Bapaknya begitu, emaknya begitu, anaknya apalagi. Masuk rumah. Apalagi masuk rumah orang lain, masuk rumah sendiri pun ngucapin salam.
Ntar kita nih keluar dari masjid, kita pulang ke rumah, assalamualaikum. Mau ada orang, nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, tambahin lagi assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Jadi ucapin salam. Yang memberi salam hukumnya sunnah. Yang menjawab hukumnya wajib. Tapi mana yang lebih besar pahalanya? Yang memberi salam. Yang memulai salam lebih utama. Walaupun yang jawab hukumnya wajib, tetapi yang paling utama yang memberi salam dibanding yang menjawab. Itu diantara amalan sunnah lebih utama daripada yang wajibnya. Di dalam beberapa perkara, ada 4 perkara. Diantaranya adalah bad'u salamin. Jadi memulai salam. Orang yang memulai salam, memberi salam terlebih dahulu lebih utama daripada yang menjawab. Padahal menjawab salam hukumnya wajib. Yang memberi, yang memulai salam hukumnya sunnah. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju, dan aku tidak mampu memiliki manfaat yang aku harapkan. Aku tidak memiliki manfaat yang aku harapkan. Jadi kita nggak punya kemampuan untuk memiliki manfaat yang kita harapkan. Semuanya datangnya manfaat yang kita harapkan itu dari Allah Ta'ala. Semuanya dengan qada, ketetapan Allah. Dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maslahat buat kita maupun yang madarat, semuanya ada baiknya, ada hikmahnya di balik itu, di balik ketetapan Allah Ta'ala baik dan buruknya. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akra wa la amliku naf'a ma arju, aku tidak memiliki manfaat yang aku harapkan. Jadi semuanya milik Allah, semuanya dari Allah Ta'ala. Wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi. Wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi. Dan memasuki waktu pagi, semua urusan, seluruhnya urusan biyadi ghairi, di tangan selainku. Maksudnya bukan di tanganku, biyadi ghairi, bukan di tanganku. Ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asbahtu murtahinan bi'amali. Dan di waktu pagi ini, memasuki waktu pagi ini, amalku murtahanan bi'amali, tergadai. Wa asbahtu murtahanan bi'amali, amalku tergadai seperti barang gadaian yang harus kita tebus dengan istighfar, dengan taubat. Kita tergadai dengan hawa nafsu kita, terkungkung, tergadai, terbelenggu oleh nafsu syahwat kita, wal iyadzubillah. Wa asbahtu murtahanan bi'amali fala faqira afqaru minni, fala faqira afqaru minni, tidak ada yang fakir, tidak ada yang lebih membutuhkan daripada aku, tidak ada yang lebih fakir, lebih membutuhkan daripada aku, ya Rabb. Fala faqira afqaru minni, fala faqira afqaru minni. Allah subhanallah. Ini doa-doa luar biasa nih, doa-doa Nabi SAW yang banyak sekali ya, harus kita baca, harus kita hafalkan, ya harus dihafalin ini. Ya kita berdoa dengan bahasa kita pun boleh, bagus. Tetapi lebih utama dengan doanya Nabi, dengan doa yang Nabi ajarkan. Tapi bukan hanya sekedar baca, kita harus faham, ngerti, tahu artinya. Lebih utama lagi kalau kita mengerti artinya, lebih bagus lagi. Apalagi sholat, apalagi baca Quran di dalam sholat. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, dan sholatnya itu berdiri, 1 huruf 100 hasanah, 100 kebajikan dari Allah Ta'ala. Yang membaca Al-Quran 1 huruf di dalam sholat, dan sholatnya itu duduk, karena boleh sholat duduk, sholat sunnah. Sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, kita sholat sunnah duduk boleh. Tapi 1 huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, dan sholat kita duduk, 50 hasanah. 1 huruf Al-Quran kita baca di luar sholat, dalam keadaan bersuci dengan wudhu, 25 hasanah. 1 huruf Al-Quran yang kita baca di luar sholat dan tanpa wudhu, maka 10 hasanah. Hanya sekedar baca tanpa menyentuh kan boleh, kita nggak sentuh Al-Quran, kita baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak. 1 hurufnya itu kita baca di luar sholat, kita nggak punya wudhu, hanya sekedar baca tanpa menyentuh, ya kan boleh.
hanya sekedar baca tanpa kita nyentuh. Maka satu hurufnya itu kita baca di luar sholat tanpa wudhu 10 hasanah. Sementara seseorang yang alim, orang yang mengerti, yang tahu kenapa dibaca marfu, kenapa dibaca dhamma, kenapa dibaca mansub, kenapa dibaca fathah, lima rufi'a wa lima nusiba, maka kata para ulama satu huruf Al-Quran dibaca oleh orang tersebut yang ngerti, yang tahu, faham, maka 700 hasanah, 700 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu nahunya, tahu ilmu alatnya, kenapa dia baca marfu, kenapa mansub, kenapa majrur, maka satu hurufnya itu 700 hasanah. Nah, kalau dia baca di dalam sholat berdiri berarti 700 kali 100, 70 ribu. 700 kali 100 70 ribu. Betul, 70 ribu. 700 kali 100 70 ribu. Oh Allah, subhanallah. Satu hurufnya 70 ribu hasanah. Bagaimana kalau dia baca satu ayat berapa huruf? Puluhan huruf. Bahkan kalau dia baca beberapa ayat bisa ratusan huruf. Kali itu tadi. Kali 70 ribu. Itulah keuntungan orang-orang yang berilmu, para ulama-ulama salihin yang mereka mengetahui kandungan isinya. Bukan hanya tahu kandungan isinya, bahkan mereka tahu ayat ini turun berkenaan dengan siapa, riwayatnya bagaimana, asbab nuzulnya, turunnya di mana, asbab nuzulnya, kronologinya bagaimana, berkenaan dengan sahabat siapa, mereka semuanya tahu itu. Dan orang-orang saleh dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Jadi setiap ayat Al-Quran turunnya berkenaan dengan siapa, di mana turunnya, asbab nuzulnya, riwayatnya bagaimana, selain mereka mengetahui kandungan isinya. Kalau kita baca aja tuh Qurannya, nggak tahu artinya, nggak tahu kandungan isinya, tanpa tadabbur lagi, tanpa ada perenungan. Padahal dikatakan man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajara. Yang tidak membaca Al-Quran berarti dia telah menyanyiakan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Dia nggak baca Quran, dia mengabaikan Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Seorang rasul berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, yang disia-siakan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka para ulama mengatakan siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti dia mengabaikan, menyanyiakan Al-Quran. Dan siapa yang sudah membaca Al-Quran tapi dia tidak merenungkannya, itu juga masih dikategorikan orang yang mengabaikan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia mentadabburi maknanya, dia merenungkan, mengamati artinya, tapi dia tidak mengamalkannya, itu juga masih dikatakan orang yang faqad hajarah, orang yang mengabaikan Al-Quran. Sampai dia mengamalkan, baru dia orang yang tidak mengabaikan Al-Quran, orang yang tidak menyanyiakan Al-Quran. Yang udah baca tidak merenungkan artinya, masih mengabaikan Al-Quran. Yang udah baca, udah merenungkan artinya, memahami artinya, tapi belum mengamalkan atau tidak mengamalkan, itu juga masih dikategorikan orang yang mengabaikan dan menyanyiakan Al-Quran. Sampai dia mengamalkan baru. Banyak orang-orang soleh dahulu mereka baca Quran di malam hari kadang cuma 1-2 ayat, diulang-ulang, 1-2 ayat itu diulang-ulang sampai mereka meneteskan air mata, sampai mereka menangis. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau seringkali kadang hanya membaca beberapa ayat semalaman sampai beliau pingsan sampai dijenguk. Kama yu'adul mariyub, sebagaimana dijenguknya orang yang sakit. Sayyidina Umar Amirul Mukminin dijenguk, kenapa dijenguk? Pingsan kenapa? Pingsan karena baca Quran. Pingsan karena baca Quran. Ada nggak orang kampung Makassar pingsan karena baca Quran? Hah? Pingsan dapat duit, kaget 10 miliar, wah pingsan deh. Ya itu mah orang kafir juga mungkin begitu. Pingsannya bukan karena mendengar shock, kaget sesuatu yang membahayakan atau dapat rezeki nomplok, kaget banyak, nggak pernah megang duit segitu, tiba-tiba pingsan. Tapi orang soleh dahulu mereka pingsannya karena istighfar, mikirin dosa, baca Quran, zikir, wirid, istighfar, taubat kepada Allah, baca sholawat, atau di dalam sholatnya mereka gak kuat, tidak sadarkan diri sampai pingsan. Allah, Imam Ali Zainal Abidin seperti itu. Banyak para aulia
yang mau takbiratul ihram itu jatuh pingsan karena menghadirkan kebesaran Allah, menghadirkan keberadaan Allah Ta'ala yang melihatnya, dan dia sadar kita ini mau berhadapan dengan siapa, kita mau berdialog dengan siapa, kita berdiri di depan siapa. Bukan raja, bukan manusia, bukan presiden. Kita berdiri di hadapan pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Habib Abdullah Al-Haddad saya berarti waktu Allahu Akbar takbir, dinding yang ada di hadapan beliau retak, jeder, retak. Bukan kerasnya suara seperti sound system yang berapa ribu watt, bukan, tetapi suara yang keluar dari hati yang ta'zim kepada Allah, yang penuh mahabbah, cinta dan ta'zim kepada Allah, dan memahami makna takbir Allahu Akbar. Merasakan, menyadari keberadaan Allah yang melihatnya dan keagungannya, ta'zim, mahabbah kepadanya, sampai Allahu Akbar retak dinding yang ada di hadapan beliau. Subhanallah. Sahih Ratib Al-Imamul Haddad. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Beliau seringkali pingsan karena baca Quran. Ada lagi para aulia, mereka membaca satu ayat diulang-ulang, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innalladzina atau walladzina ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Diulang-ulang semalaman, kadang berjam-jam diulang-ulang. Ada juga yang semalaman hatam Quran, semalaman baca Quran 30 juz, atau ada 1-2 ayat atau 1 halaman terus diulang-ulang berjam-jam semalam suntuk. Dipahami, ditadaburi maknanya. Bahkan mereka mendapatkan ilmu-ilmu pemahaman yang baru. Ketika mengulang-ulang itu ayat, mendapatkan ilmu yang baru, pemahaman yang baru yang mereka belum ketahui sebelumnya, yang mereka tidak tahu sebelumnya. Diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu laduni, ilmu-ilmu yang baru, pemahaman yang baru ketika mengulang-ulang satu ayat Al-Quran. Begitulah keadaan mereka para aulia solehin terhadap Al-Quran. Kita paling enggak, mungkin yang kita jadikan wirid setiap hari, ada surah Yasin, ada surah Al-Waqi'ah yang dibaca ba'da asar atau malam juga boleh. Surah Al-Muluk, surah Tabarak juga di malam hari atau di waktu-waktu yang lain. Kita baca, kita amalkan, walaupun mungkin kita belum mengerti artinya, kita kurang tadabbur, kurang perenungannya, penghayatannya kita nggak paham, nggak ngerti. Boro-boro penghayatannya, tafsirnya, terjemahannya aja kita nggak tahu. Terjemahannya aja kita nggak tahu, apalagi tafsirnya. Ya, maka itulah kewajiban kita belajar, mengaji. Kewajiban kita mengetahui dan mempelajari kandungan isi Al-Quran sedikit demi sedikit. Ada yang bertanya perbedaan antara usia dan umur. Bahasa Indonesia aja kali ya, umur bahasa Arab, usia bahasa Indonesia, itu kali perbedaannya. Perbedaan antara usia dan umur. Ini kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh nih. Perbedaan antara usia dan itu mungkin bahas hanya dari itu muradif, sinonim ya. Sinonim, persamaan kata. Kalau umur dari bahasa Arab, usia ya bahasa Indonesia. Saat, zaman, masa, waktu, itu kan sama juga tuh. Itu juga sinonim. Kecuali kalau di dalam istilah-istilah Al-Quran ada perbedaan. Contohnya seperti al-insan, an-nas, al-bashar. Juga perbedaan antara al-jin wa syaitan, antara syaitan dan jin, syaitan dan iblis. Tapi kalau ini usia dan umur ya podo wae, sami mawon, segorawon. Sami mawon ini, segorawon. Usia dan umur ya umur dari bahasa Arab, al-umur kam umruka, kam sinnuka, bahasa Arab juga begitu. Kam umruka atau juga bisa kam sinnuka. Sinnun itu enggak selalu diartikan gigi, bukan berapa gigi ente. Bukan berapa jumlah gigimu ketika ditanya kam sinnuk, kam sinnak. Bukan berapa jumlah gigimu, tetapi kam umruka, sama seperti kam umruka, berapa umurmu, berapa usiamu.
Mungkin ada yang mau bertanya, yang lain jamaah langsung Bapak-bapak yang berkaitan dengan tema yang kita bahas tadi, doa-doa, zikir-zikir setelah sholat, atau juga mungkin ada sedikit yang menyimpang, yang melenceng dari tema tadi yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap zikir dan doa itu apakah setiap zikir dan doa itu memerlukan dalil dari? Nah ini bagus nih. Jadi sebetulnya zikir dan doa, apalagi yang dari Nabi SAW, yang ada warid datang di dalam hadis dan doa dari Nabi SAW, maka ya tidak harus nggak kudu ada ijazah dari guru kita, doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi atau salawat. Tanpa ijazah pun nggak masalah sebetulnya. Tetapi kalau ada ijazahnya, ada mata rantainya, sambung menyambung, ada silsilahnya, itu jauh lebih utama, afdol, lebih utama. Apalagi mungkin itu wirid-wirid susunan para aulia, para solehin, katakan seperti Hizib Nasr, Hizbul Bahar, wirid fulan, wirid Imam Nawawi, Hizib Imam Nawawi dan lainnya. Doa, zikir-zikir Imam Al-Ghazali, Imam fulan, Syekh fulan. Lebih utama kalau kita mendapatkan ijazah, mata rantai sambung menyambung dari kita, guru kita sampai kepada penyusun, itu wirid, pengarang, itu hizib. Tapi itu lebih utama. Tapi walaupun tidak ada ijazah, ya nggak masalah. Apalagi itu doa-doa dan zikir-zikir dari Nabi. Terlebih lagi sholawat. Kalau sholawat itu lebih umum, tanpa ijazah pun itu semuanya bagus. Sholawat apa saja. Tentu semuanya kalau ada ijazah lebih utama, lebih bagus. Dan ijazah itu juga bukan untuk berbangga-bangga. Ada sebagian orang mungkin untuk bangga-banggaan. Oh, saya dapat ijazah wirid hizib itu udah amalin apa belum? Ngamalinya itu istiqamah apa belum nih? Apakah Anda sudah istiqamah mengamalkannya? Apakah ente sudah rajin istiqamah membacanya? Jadi yang paling utama kan istiqamahnya. Wirid itu, zikir itu, doa-doa itu akan terlihat dampak positifnya, asarnya, bekasnya, pengaruhnya itu kalau kita baca istiqamah dengan kehadiran hati, bihuduril qalb, dengan dawam terus menerus, baru akan terlihat manfaatnya, asarnya, dampak positifnya. Akan membawa ketenangan kepada kita, akan membawa ketentraman, kesejukan batin, nikmat hidup kita, barakah. Lalu juga kita merasa jauh dari maksiat, sulit untuk berbuat maksiat, seperti ada penjagaan di dalam diri kita atas perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang jelek. Itu manfaat daripada berbagai macam zikir-zikir yang kita baca, yang kita amalkan dengan istiqamah, dengan kehadiran hati, dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudurul qalb, dengan kehadiran hati. Wa dzikru lazimhu wa wadhibhu ala marriz zaman ma'al huduril ajma'i, kata Syekh Ratib Al-Imamul Haddad. Wa dzikru lazimhu wa wadhibhu ala marriz zamani ma'al huduril ajma'i fahuwa al-ghidha'u li kulli qalbin muhtadin wa huwa ad-dawa'u li kulli qalbin muja'i. Adapun zikir lazimhu, senantiasa lazimkan olehmu, wa wadhibhu, continue, senantiasa terus menerus, mariz zaman, sepanjang masa, ma'al huduril ajma'i, dengan kehadiran hati. Pengaruhnya, dampaknya akan terlihat, akan terasa dengan huduril qalb, dengan kehadiran. Hadirkan hati kita ketika kita berzikir, membaca hizib, wirid, zikir-zikir dan yang lainnya. Karena zikir itu fahuwal ghidha, merupakan ghidha, makanan bagi hati yang sudah memperoleh hidayah. Bagi hati yang sudah memperoleh petunjuk, merupakan makanan, penguat, suplemen, akan makin kokoh, makin teguh, makin mantap, makin yakin. Bagi hati yang sudah memperoleh hidayah, wa huwa dawa, udah menjadi obat, dawa likulli qalbin muja'i, bagi hati yang penuh dengan wajah, penyakit. Hati yang masih ragu, bimbang akan kebesaran Allah, na'udzubillah min dzalik. Ragu akan rizki dari Allah, ragu dengan jaminan Allah Ta'ala, maka zikir akan menjadi obat yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya,
akan menyembuhkan penyakit hati dari sombong, riya, ujub, dari ada syak, ragu-raguan kepada Allah, ragu akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ragu akan jaminan Allah. Dahulu banyak orang-orang yang Allah Ta'ala palingkan badannya itu, sehingga ketika mereka sudah dihadapkan ke kiblat, ketika dikubur, dan ternyata mereka berpaling dengan sendirinya, tidak menghadap kiblat lagi. Padahal waktu dikubur, waktu dimasukkan ke liang lahat, mereka dihadapkan ke kiblat. Tetapi ternyata banyak aulia wassalim mengatakan si anu si fulan tidak menghadap kiblat lagi. Dan pernah kejadian di zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ada seseorang yang tobat. Dia mantan pencuri kain kafan. Jadi ada pencuri spesialis kain kafan zaman dulu. Di zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kurang lebih sekitar di abad ketiga Hijriyah zaman dulu. Kalau di negeri kita nih beberapa tahun yang lalu ada orang-orang pencuri gigi mayat. Ada tuh, dijual ke dokter gigi. Ada yang meninggal, besoknya langsung digali, dicabutin giginya. Lalu pakai tang, pakai gimana ya? Gigi asli dicabutin. Ada tuh yang pencuri begitu. Ada di negeri kita. Tahu sekarang masih ada apa enggak? Dijual satunya bisa 2 juta. 1 juta 2 juta satu giginya itu. Dokter itu jual 6 juta 7 juta mungkin dokternya. Kurang ajar ya, subhanallah. Nah, di zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ada yang taubat. Dia dulu pencuri kain kafan, spesialis pencuri kain kafan. Ditanya sama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, "Ya fulan, kamu kan dulu pencuri kain kafan, yang sekarang kamu udah tobat. Sudah berapa banyak kamu curi kain kafan orang-orang yang sudah meninggal?" "Ya lebih dari 300." "Lebih daripada 300 mayat saya curi kain kafannya, saya jual." Ketika kamu mencuri kain kafan, ketika kamu dapatkan mereka, kamu lihat mereka, bagaimana keadaan mereka? Apakah masih menghadap kiblat? Dia menjawab, lebih banyak ya saya saksikan mereka tidak lagi menghadap ke kiblat. Mereka sudah berpaling dari kiblat. Padahal baru sehari 2 hari dihadapkan ke kiblat, miring ke kanan ke kiblat. Ternyata waktu dilihat, waktu digali sama si pencuri ini tidak menghadap ke kiblat. Mereka sudah berpaling dari kiblat itu di zaman dulu, zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu umat Islam, orang Islam. Dia berbalik dengan sendirinya. Berbalik dengan sendirinya, tidak menghadap ke kiblat. Kenapa itu sebabnya? Di antara sebabnya yang paling utama, mereka tidak yakin dengan rizki dari Allah. Mereka nggak yakin rizki itu dari Allah. Mereka nggak percaya dengan jaminan Allah, dengan tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang banyak umat Islam nggak yakin dengan jaminan Allah, tapi dia lebih yakinnya dengan gaji, dengan janji si fulan, bosnya, atasannya. Bos saya, atasan saya, dia menjamin, wah dia jamin saya bakal dikasih sekian, saya akan digaji sekian, di akhir bulan saya disuruh datang ngambil gaji sekian-sekian. Dia lebih percaya sama manusia. Tapi sama Allah Ta'ala, dengan jaminan Allah, janji Allah, dia nggak yakin. Dia nggak yakin dengan janji Allah Ta'ala, dengan jaminan Allah. Padahal semua yang ngasih rezeki Allah Ta'ala, yang menggerakkan semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah subhanallah wal iyad billah. Alladzi li ghairik la yasil ilaik waladzi qusim lak haslun ladaik, kata Imamul Haddad. Yang bukan bagianmu tidak akan sampai kepadamu. Yang akan menjadi bagian pasti engkau akan dapati di hadapanmu. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu seperti bayangan. Bayangan yang ada di hadapanmu. Ente gak bisa kejar itu. Ente jalan, ente ke depan maju, dia juga maju. Bayangan kan gitu. Ada cahaya dari belakang, lampu atau cahaya dari belakang, atau matahari di belakang kita. Kan bayangannya ke depan. Rezeki itu seperti bayangan yang ada di hadapan kita. Kita maju melangkah, dia maju lagi. Kita nggak bisa ngejar dia. Bayangan ada di hadapan kita. Kita nggak bisa kejar. Kita nggak bisa mengejarnya. Tapi kalau ente berpaling, dia yang ngikutin ente. Kalau ente yang berpaling, dia yang ngikutin ente. Makanya jangan berpaling dari Allah Ta'ala. Rizki pasti ngikutin. Kalau ente kejar, dia lari di jauh. Rizki makin dikejar, ente lupa sama Allah Ta'ala, makin jauh, makin susah, makin berat, makin puyang nyarinya.
Tapi kalau ente lari kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala, rizki yang akan mengejarmu. Rizki akan mengejar kita kalau kita mencari Allah, mencari ridha Allah, kita datangi Allah, kita pasrah kepada Allah, kita dekati Allah Ta'ala yang punya segalanya. Maka dunia yang mengejar kita, dunia yang mendatangi kita. Imam Syafi'i mengatakan, masalu rizqil ladzi anta tatlubuhu masalu dhillil ladzi yamshi ma'ak. Anta la tudrikuhu muttabi'an wa idza khallaita anhu tabi'ak. Seperti bayangan tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Udah cukup? Ada lagi? Udah malam ya. Ya Rabbana tarafna